Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga tokoh pemuda kita yang hadir di sini, Nenek Mama, Sedih Pandai, para ulama dan para ibu-ibu semuanya yang sudah bersemangat hadir juga, dan masih ini anak muda kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channel Azhari Wispinaldo. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat, sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Abuya Engku Mudo Anizar, pimpinan suluk tarekat Nasbandiah. Jadi lengkap 3, saya kurang ingat. Yang saya hormati para khalifah, ya kan, dan tuan guru juga yang hadir di sini. Yang saya hormati hadir bersama-sama kami Pak Nurbit, Kasat Pol PP. Ini hari-hari terakhir beliau bertugas mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan setelah ini juga masih bisa mengabdi, memberi hal yang terbaik ke Kabupaten Kampar. Dan beliau juga sebagai pengurus Yayasan Politeknik Kampar, setelahnya masih bisa lah menyumbang tenaganya untuk kebaikan Kampar juga ke depan. Yang saya hormati hadir juga sebelah beliau itu Pak Kabak Kesra, Pemkab Kabupaten Kampar, Pak Jurnalis, dan di sampingnya hadir bersama saya Ari, ini Pak Distrik, Ustaz saya di Distrik kemarin sebelumnya di Balikbang. Yang saya hormati juga hadir bersama kami Pak Camat Kampar Kiri, Pak Marganis ya. Pak Marganis ini peternak sebenarnya, beliau di camatnya luar biasa juga di sini. Dan masuk surat dari masyarakat dan kades itu minta mempertahankan dari camat lagi, karena mau diangkat lagi sini nggak bisa, tetap bertahan dari camat kayaknya. Yang saya hormati juga Camat Kampar Kiri Hulu, Pak Haji Firdaus, yang sama-sama kami kemarin dia berjalan kaki malam dari jam 7:30 sama Adinda hari ini juga jam 8 malam sampai jam 11 jam 12 malam dari Batu Tilam keluar dari wilayah hutan itu ya, sampai menumpang menginap di bedeng dekat Batu Sasak berjalan itu karena kesulitan jalan yang kita lalui. Itu memang keadaan yang tidak habis saat ini di wilayah Kampar Kiri Hulu itu. Kampar Kiri juga ada jalan-jalan yang sulit lagi dijangkau, baik itu kendaraan maupun pejalan kaki. Yang saya hormati hadir juga sama kita Kadis Sekecamatan Kampar Kiri Hulu, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga jemaah tarekat Nasbandiah Musholah Ubadiyah ya, semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu-satu. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga tokoh pemuda kita yang hadir di sini, Nenek Mama, Sedih Pandai, para ulama dan para ibu-ibu semuanya yang sudah bersemangat hadir juga, dan masih ini. Pertama, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan-kegiatan yang seperti ini lebih kurang hampir 2 tahun lebih. Kita dibatasi ruang gerak, dibatasi kita dalam hal beraktivitas oleh karena virus COVID-19 yang tak tampak dengan kita. Bayangkanlah luar biasa virus itu, sehingga banyak memisahkan kita dengan saudara-saudara kita, memisahkan kita dengan sahabat karib dan tetangga kita. Hanya sebuah virus ya, yang melanda dunia ini, yang sulitan sekali orang mencari cara bagaimana untuk menghindarinya. Lebih kurang 2 tahun lebih kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah pulih kembali. Karena apa? Karena kesatuan dan kekuatan kita bersama dalam rangka bagaimana kita bisa menghindari itu semua. Tidak lain adalah kekuatan keimanan kita juga, ya, dan kebijaksanaan pimpinan negara kita ini juga membawa negara kita ini sampai sekarang masih tetap berjalan dengan baik, masih tetap meningkat kapasitas ekonomi.
bersyukur. Alhamdulillah yang dapat kita, itulah yang dapat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa bersyukur atas rahmat yang diberikannya. Kedua, selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedua, kami mengucapkan terima kasih nih Abu ya, kami dapat hadir di sini, diterima dengan baik, dijamu juga ya kan. Alhamdulillah, yang terima kasih yang tak terhingga, dan saya dapat berkumpul bersama dengan seluruh para jemaah. Inilah kegiatan-kegiatan yang paling saya senangi di sini dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita bersama, dalam menjalin persatuan dan kesatuan kita, dalam menjaga komunikasi kita antara satu dengan yang lainnya. Itu yang baik dalam kita bagaimana membangun negeri kita ini. Kebersamaan kita itulah yang paling utama daripada yang lain-lain dan sebagainya. Saya memang baru bertugas sejak tanggal 23 Mei tahun 2022 kemarin. Sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan ditarik kembali menjadi Kepala Dinas itu pada akhir Desember 2021. Jadi lebih kurang baru bertugas 5 bulan lah menjadi Kepala Dinas. Sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Dinas tahun 2015, 16, 17. Dan coba tahun 2013 itu saya hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta mencoba bagaimana di pemerintahan pusat. Tapi entah apa sebabnya membawa saya kembali di tahun 2020. Kembali lagi ke Provinsi Riau ya kan. Diajak oleh beberapa tokoh untuk kembali. Dan saya pun kemarin rencana masuk ke pemerintah provinsi, tapi takdir menunjukkan saya menjadi sekda di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memang kabupaten termuda dalam kehidupan juga di sana. Memang lebih sulit saya rasa dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini. Wajarlah kemarin ada viral bupatinya menuntut ya kan bagaimana untuk mengangkat harkat dan martabat Kabupaten Kepulauan Meranti itu semua. Di Kabupaten Kepulauan Meranti itu memang kesulitan ekonomi, kemiskinannya cukup tinggi 28%, rentan miskinnya hampir 48%. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bagaimana menguatkan hubungan silaturahim itu sendiri. Karena memang ekonomi akan sulit diangkat di sana. Hari hujan tanahnya kebanjiran, kalau hari panas kering tanahnya kebakaran. Itu aja yang terjadi di sana karena kawasan gambut semuanya. Tapi dengan kebersamaan, dengan persatuan kekuatan iman yang kita bentuk bersama, kegiatan-kegiatan keagamaan yang kami lakukan ya, akhirnya membawa mereka yang menerima keadaan itu yang sebenarnya, karena itu memang semua anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dan buruknya apapun yang kita terima itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Tenang dan damai ya kan, sehingga investasi orang berani datang ke sini dan berani menanamkan modalnya. Kemarin saya kumpul semua wartawan-wartawan media-media yang ada sekampar. Sudah 2 bulan 3 kali saya kumpulkan. Saya terima kasih kepada seluruh media. Saya katakan kenapa banyaknya orang datang ke tempat kita dan ingin berinvestasi dan membuka peluang usaha, tidak lain karena apa? Berita-berita kebaikan dan kesejukan di negeri Kampar kita ini. Makanya kalau kemarin ada kejadian-kejadian yang mungkin ya mengganggu terhadap tenangan kita, itu sangat-sangat kita sesalkan. Ya kan, sehingga apa? Nanti orang ragu untuk datang, orang ragu untuk berinvestasi, sehingga kita sulit untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kita yang ada. Alhamdulillah kita memang Kampar mempunyai filosofi dalam kehidupan kita, kali dopiden tigo tentu saudaranya. Ada kekuatan adat istiadat. Kita ada nenek mama untuk adat dan suku adat. Inilah hal kekuatan kita dalam menyelesaikan persoalan yang ada di anak kemenakan. Kemarin saya berharap kita mampu menulis semacam tambo sebagai aturan yang baku untuk adat itu sendiri, sehingga tidak lagi seperti sekarang ini terjadi. Saya adalah salah satu anak kemenakan yang melaporkan kepada saya ingin mewarisi datuk daripada keluarganya dulunya. Dia katakan kok bisa berubah sekarang. Jadi memilih datuk itu tidak lagi berdasarkan keturunan. Karena negara ini sudah reformasi, kita cukup dengan voting saja siapa yang bersedia menjadi datuk. Apa betul Pak Bupati itu? Nah itulah persoalan kalau memang ini tidak kita lakukan dari sekarang. Kemarin saya coba mengumpulkan itu dan mengumpulkan tokoh, tapi dianggap juga saya ingin merubah adat dan istiadat dari suku yang ada. Makanya itu ditunda dulu. Nah, akhirnya
Kita akan mencari strategi yang terbaik lah nanti. Sehingga apa sebabnya? Jangan sampai adat kita tergerus dari era globalisasi sekarang ini. Ya kan? Adat istiadat harus tetap kita pegang. Seperti Jepang contohnya. Jepang tak jelas agamanya, tapi karakter masyarakat dan patuh dari adatnya sampai sekarang. Sehingga mereka bisa mencapai dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini seperti yang disebutkan zaman 5.0, zaman 5.0. Artinya mereka sudah siap masuk ke era digitalisasi ini. Karena mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Kalau istilahnya dalam bahasa internasional itu super smart society. Orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena kecerdasan yang biasa-biasa saja sudah digantikan dengan robot dan mesin. Kita lihat semua dalam pabrik tidak ada lagi orang bekerja di sana. Yang bekerja hanya robot, yang bekerja hanya mesin-mesin saja. Nah, karena itu apa? Karena itulah kecerdasan biasa yang dibuat. Yang diistilahkan zaman sekarang ini artificial intelligence. Jadi orang pun sekarang bisa dibuat. Banyak sekarang ini orang pun bisa dibuat dan bisa dimasukkan chip dalam dirinya dan bisa seperti orang biasa saja. Begitulah kulit juga bisa dibuat. Begitulah tinggi zaman era teknologi ini. Tapi kalau adat istiadat kita nanti tak kita kuatkan dan kita butuhkan. Misalnya anak-anak kita merantau ke luar negeri berpuluh-puluh tahun, setelah dikembali, teringat ya masanya dulu, dia membuat adatnya sendiri lagi sesuai dengan kondisi ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ini harapan kita, kekuatan itu kita buat. Kemarin saya didatangkan beberapa nenek mama, berharap memang itu agar dapat dibuat. Karena mereka menganggap saya orang yang netral, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi adat istiadat kita yang ada di sini, dapat mengikat itu semua sehingga ada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Tapi insya Allah saya katakan bahwasanya mudah-mudahan ini bisa dapat kita luruskan bersama. Nanti saya berharap nanti dari tokoh-tokoh kita cukup banyak tokoh-tokoh kita yang berpendidikan tinggi, tokoh kita yang profesor-profesor cukup banyak, dokter-dokter cukup banyak, itu yang akan saya kumpulkan, biarlah ini lahir dari ilmuwan-ilmuwan kita yang ada di Kabupaten Kampar ini menyusun satu buku itu.